Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito Bersambung Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai bronkiolitis. Langsung saja kita lanjutkan lagi ya Dokter Bella, silakan. Ini masuk ke terapinya ya dok ya? Jadi ini masuk ke terapi. Sebenarnya kalau terapi secara umum ini kita udah anak-anak yang udah kita bawa ke ini ya, ke rumah sakit ya. Jadi pertama oksigenasi dulu. Jadi biasanya kan karena dia sesak, oksigennya jelas kurang. Jadi kita cek saturasi oksigennya. Kalau misalnya dia kurang dari 90% itu bakal dikasih oksigen. Terus juga ini hidrasi. Jadi anak-anak yang tadi kan dari gejalanya gitu ya, dia susah untuk makan anaknya. Makanya jangan sampai anaknya itu dia jadi dehidrasi, terus jadi kurang asupan makanannya. Jadi kita bakal kasih hidrasi untuk mencegah anaknya dehidrasi gitu. Nah, terus kalau misalnya udah sampai rumah sakit juga karena nanti di sana itu ada sumbatan jalan nafasnya tadi ya yang ada di bronkiolusnya itu kita nanti kasih yang namanya bronkodilator. Jadi kayak untuk ngebuka si jalan nafasnya itu. Terus bisa dipertimbangkan untuk pemberian antiinflamasi karena kan tadi di sana ada inflamasi ya di saluran pernapasannya. Terus juga kalau misalnya penyebabnya itu setelah kita evaluasi adalah ternyata bakteri, makanya nanti kita akan memberinya dia itu antibiotik. Tapi perlu digarisbawahi juga ya, antibiotik itu nggak serta-merta langsung dikasih di hari pertama sampai hari kedua atau ketiga gitu. Itu harus benar-benar tahu dulu penyebabnya, apakah ini benar-benar karena virus atau emang karena bakteri. Dan antibiotik pun juga harus konsultasi ke dokter ya ibu-ibu di rumah ya, karena biasanya ini kayaknya perlu antibiotik di anak-anak itu kayak suka aja langsung beli di luar. Jangan ya, karena nanti takutnya malah keresisten anak-anaknya, apalagi ini masih bayi, masih kecil gitu, nggak boleh sembarangan ya. Jadi kalaupun izin dok, kalaupun dia di rumah misalnya ibu-ibu membeli langsung antibiotik yang menurut dia memang ini pas tanpa saran dari dokter, berarti salah juga ya? Iya, seharusnya kalau untuk antibiotik itu benar-benar udah tahu penyebabnya adalah bakteri, karena kebanyakan penyakit-penyakit kayak batuk pilek, demam di awal-awal itu sebenarnya lebih banyak ke virus gitu. Dan virus itu sendiri kalau misalnya kita cukup memberi anaknya kekebalan tubuhnya baik gitu ya, itu tuh sebenarnya self limiting. Jadi bisa sembuh sendiri gitu. Yang penting asupan makannya anaknya mau, kasih makan buah dan sayur seperti itu ya. Terus kalau misalnya anak masih bayi kan ASI tercukupi seperti itu. Nah, terus kalau misalnya emang dia yang terakhir ya, si surfaktan ini untuk penyakit-penyakit anak yang masih bawah prematur, dan ini untuk pasien-pasien yang di NICU gitu ya, yang di intensive care. Nah, ini untuk ringkasannya, jadi dari bronkiolitis ini dia tuh adalah infeksi ya saluran nafas bawah ya, yang terletaknya itu di bronkiolusnya tadi. Penyebabnya karena paling banyak itu adalah virus, dan yang paling utama adalah si RSV virus itu, respiratory syncytial virus. Klinikalnya perlu diwaspadai anak yang kurang dari 2 tahun ya, anak yang kurang dari 2 tahun, terus dia juga disertai dengan batuk, sesak, pilek juga bisa, terus juga ada demam. Komplikasinya takut nanti anaknya jadi dehidrasi gitu ya, jadi ibu perlu tetap segera kalau udah ada gejala tadi, ditambah juga kelihatan kan tadi ada suara mengi kedengeran, segera aja bawa ke rumah sakit atau ke dokter ya. Terus nanti karena manajemennya untuk terapinya itu sendiri, selain kita kasih anaknya untuk dehidrasi dan makanan yang cukup gitu ya, kita bisa nanti apakah nanti kita akan suction atau nanti kita bakal uap sebagai bronkodilator tadi gitu ya. Terus juga apakah perlu dirawat gitu ya, karena anak-anak masih bayi itu kalau misalnya emang oksigennya itu emang udah kurang, itu malah udah jadi ada indikasi buat dirawat gitu ya untuk pemberian oksigennya juga. Nah, ada juga nanti kalau dia udah sampai gangguan nafas yang berat gitu, anaknya tadi udah kelelahan, terus dia sesaknya sangat berat gitu ya, bahkan nanti bisa jadi curiga kehenti nafas gitu ya. Kalau udah berat banget nanti bisa jadi anaknya masuk ICU gitu, dan indikasi ICU-nya kalau udah ada gangguan nafas yang berat, terus saturasi oksigennya juga udah berkurang gitu. Oke.
Sudah? Udah. Terima kasih Dokter Bella. Nah ini Julia penasaran dok, tadi kan disebutkan kalau anak itu imunitasnya tinggi ya, berarti oleh asupan gizi yang cukup saja termasuk juga ASI itu bisa sembuh sendiri berarti ya? Kalau misalnya dia masih baru ya, sebenarnya udah bisa. Kan dia penyebabnya biasanya virus gitu. Asupan makannya yang bagus, terus imun anaknya masih baik, biasanya itu bakal sembuh sendiri gitu. Bakal sembuh sendiri ya. Baik, terima kasih Dokter Bella. Nah Dokter Putri juga pengen nanya, ini apakah ada nih satu misalnya pencegahan untuk si bayi ini tidak terkena bronkiolitis walaupun dia terpapar oleh virus itu secara langsung gitu? Oke, berarti kita balik lagi ke ngomongin faktor risiko tadi ya. Faktor risiko yang menyebabkan anak tersebut rentan terkena bronkiolitis ini. Kalau kita udah tahu faktor risikonya, kita tahu cara mencegahnya. Salah satunya tadi BBLR ya. BBLR itu kan berat bayi lahir rendah. Nah, bagaimana caranya kita misalnya sebagai calon ibu atau kita sedang mengandung, sedang hamil, bagaimana caranya kita nutrisi kita harus bagus, makanan kita harus bagus, vitamin kita harus kita minum supaya mencegah. Sekali lagi kita mencoba untuk mencegah, berusaha untuk mencegah supaya anaknya nanti lahirnya bagus, berat bayinya enggak lahir rendah begitu. Kemudian enggak prematur gitu kalau bisa, karena kan kita mengusahakan yang sebaik-baiknya. Yang kedua tadi kan ada faktor risikonya anak-anak yang terkena dengan asap rokok. Nah, berarti bagaimana cara kita mencegahnya adalah dengan dalam tanda kutip menjauhkan anak tersebut dari kemungkinan terpapar asap rokok. Kalau kita misal punya suami atau punya keluarga yang merokok, kita harus bisa memberikan edukasi kepada mereka untuk bahwa kita mau menjaga anak kita, bukan berarti kita mau menjauhkan dari mereka, tapi kita mau menjaga anak kita untuk mencegah dari penyakit-penyakit peradangan, salah satunya bronkiolitis ini. Jadi jangan pegang dulu anaknya kalau misalnya lagi merokok, atau jangan dekat-dekat merokok dengan anak kita begitu. Terus nanti ada juga tadi misalnya lingkungan yang padat penduduk, mungkin ada orang yang merokok sembarangan di sana. Nah, itu berarti kita harus gimana caranya ketika anak masih dalam usia kurang dari 2 tahun, itu mungkin kita bisa pindah dulu ke rumah yang mungkin rumah orang tua kita yang terjaga begitu lingkungannya. Jadi sebisa mungkin kita mencegah untuk anak tersebut tidak terkena bronkiolitis. Tapi balik lagi, itu adalah bagian dari usaha kita. Karena kadang-kadang kan kita sudah berupaya untuk menjaga sedemikian rupa, tapi anaknya masih juga tetap batuk pilek, masih juga tetap sakit. Nah, itu balik lagi ke kita. Itu kan usaha kita sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Terus nanti juga ada program-program kayak misalnya imunisasi kan dari dari Kemenkes. Nah, itu diikutin apapun itu imunisasinya, itu imunisasi yang paling baik untuk mencegah berbagai penyakit. Nanti kan ada namanya imunisasi PCV, mencegah penyakit pneumonia. Itu kan penyakit pada paru juga. Nah, itu diikuti. Jadi jangan skeptis ya dengan program-program yang pemerintah tawarkan. Baik, terima kasih Dokter Putri dan Dokter Bella, dan juga Dokter Putri akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.